Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Lautan Papua terbentang seperti lembaran besi biru tua, mengilap oleh cahaya bulan yang nyaris sempurna. Tidak ada suara selain desiran angin yang menyisir permukaan air dan denting halus dari kapal-kapal yang menembus malam dengan keangkuhan senyap. Di atas sana, langit berkerlip bintang, tetapi di bawah, di kedalaman yang lebih gelap dari malam itu sendiri, terjadi sebuah operasi yang bisa mengubah arah sejarah wilayah ini. Bukan perang resmi, bukan juga misi damai, melainkan sebuah konfrontasi, rahasia antara keserakahan asing dan patriotisme senyap. Sebuah kapal hitam dengan struktur modern, namun tidak mencolok melaju pelan di tengah gelombang. Bendera kecil di belakangnya tampak samar, tidak berkibar, seolah tidak ingin dikenal siapapun. Kapal itu bukan milik negara, bukan pula milik korporasi resmi. Ia adalah kapal hantu, bergerak di antara jalur perdagangan legal dan jalur penyelundupan yang dibentuk oleh jaringan bawah tanah global. Kapal itu membawa muatan yang sangat berharga, hasil tambang emas, nikel, dan tembaga dari tambang ilegal di jantung Papua. Semuanya dikemas rapi dalam peti baja bersegel, siap dikirim ke laboratorium dan pabrik-pabrik teknologi tinggi di negara. Jauh, di anjungan utama, seorang pria berkulit putih berdiri diam, tubuhnya tegap dan tangannya bersarung hitam. Dia adalah agen dari Federal Bureau of Investigation, FBI, sebuah lembaga yang dalam bayangan publik bekerja untuk keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Namun malam itu, identitas lembaga tidak menjamin moral si agen. Ia datang bukan sebagai penjaga hukum, tetapi sebagai pelanggar hukum kelas kakap. Menggunakan jaringan pribadi, perantara pengusaha gelap, dan pemburu rente lokal, dia membentuk jalur hitam untuk mengangkut hasil bumi Papua ke negaranya dengan kedok operasi maritim biasa. Pria itu menyimpan segalanya dalam pikirannya. Jalur komunikasi satelit pribadi, sandi digital, dan rute pelayaran rahasia. Ia merasa tak tersentuh. Di matanya, perairan Papua adalah wilayah tak bertuan, terlalu jauh dari Jakarta, terlalu sunyi untuk didengar dunia. Tetapi kesunyian seringkali menipu. Ada mata yang tak tampak, telinga yang tak terdengar, dan kekuatan yang tidak pernah muncul di media massa. Di sisi lain perairan, dalam kegelapan malam, sebuah kapal cepat tanpa tanda identitas meluncur mulus di atas ombak. Di dalamnya, 4 sosok berpakaian hitam duduk tanpa suara. Mereka adalah anggota Densus 89, unit khusus yang lahir dari rahim negara untuk menjalankan operasi-operasi yang tak bisa diselesaikan oleh prosedur resmi. Densus 89 bukan sekadar pasukan, mereka adalah senjata negara yang bekerja dalam gelap di antara lubang hukum dan celah diplomasi. Densus 89 menerima intelijen dari jaringan pengawas militer bahwa ada aktivitas tak biasa di perairan tersebut. Mereka menyelidiki selama 2 minggu. Dari pelabuhan Mimika hingga dermaga rahasia di Fak-Fak, mereka melacak kontainer demi kontainer yang diangkut tanpa izin. Mereka merekam suara, memotret wajah, dan memata-matai jaringan komunikasi satelit dengan perangkat penyadap buatan dalam negeri. Setelah semua data terkumpul, mereka memutuskan satu hal, eksekusi malam ini tidak bisa ditunda. Dengan helm khusus berlapis Kevlar, senapan laras pendek, dan sistem komunikasi internal yang nyaris tak bisa dideteksi, mereka menyusup. Kapal FBI itu terlihat dari kejauhan sebagai siluet angkuh di antara percikan air laut dan cahaya bintang. Tapi bagi Densus 89, itu adalah sasaran. Mereka melompat ke laut beberapa meter sebelum kapal itu. Berenang dalam diam, mengaitkan kabel magnetik ke lambung kapal, lalu menaiki sisi kapal dengan grappling hook tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Agen FBI itu masih berada di anjungan ketika sensor di ruang mesin mendeteksi anomali kecil. Sebuah sinyal panas, lalu bunyi mekanik dari bawah kapal. Dia tidak langsung panik, tapi segera mengambil pistol dari saku samping, berjalan menuruni tangga spiral dengan langkah tenang tapi waspada. Ia tidak tahu, saat ia berjalan menuju ruang mesin, satu persatu personel Densus 89 telah menyebar di seluruh area kapal. Seperti roh-roh senyap dari dunia lain, mereka menguasai pintu, koridor, hingga ruang komunikasi. Sistem navigasi kapal FBI itu mendadak padam. Layar digital berubah menjadi noise. Sinyal satelit terganggu.
Komunikasi darat ke kapal induk FBI hilang total. Agen itu membeku sejenak, lalu langsung sadar. Ini bukan gangguan teknis biasa. Ini adalah intervensi sistematis. Tapi saat ia berbalik, dia terlambat. Sebuah tangan menghantam lehernya dari belakang, membuatnya terhuyung. Ia sempat menembak satu kali, peluru memantul ke dinding baja. Tapi Densus 89 tidak datang untuk bermain-main. Dalam gelap, pertarungan singkat tapi brutal terjadi. Tidak seperti di film-film, tak ada ledakan, tak ada jeritan. Hanya suara dentuman tubuh jatuh, napas berat, dan debur air laut di kejauhan. Agen FBI itu dilumpuhkan hidup-hidup. Wajahnya berdarah, matanya terbuka lebar tak percaya. Di hadapannya, salah satu personel Densus 89 memasukkan chip penyimpan data dari komputer kapal ke dalam wadah plastik kedap air. Mereka menemukan bukti-bukti perdagangan ilegal, nama-nama pemodal, rekening bank, peta jalur laut, hingga daftar politisi yang telah disuap. Dalam waktu kurang dari 20 menit, operasi selesai. Densus 89 mengaktifkan sistem pelacak otomatis agar kapal itu bisa ditarik oleh armada laut milik Indonesia ke pelabuhan militer rahasia. Mereka meninggalkan agen FBI itu di ruang kontrol yang kini sudah dikendalikan penuh. Saat kapal cepat mereka menjauh dari lokasi, laut kembali menjadi lembaran sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di antara angin dan gelombang, lautan Papua telah merekam satu babak penting. Ketika negara ini, dalam diamnya, menolak dijarah. Ketika Densus 89 membuktikan bahwa meski sunyi, mereka ada. Mereka mengawasi, mereka bertindak, dan malam itu, lautan tak sekadar gelap. Ia menjadi saksi dari sebuah pesan, jangan pernah sentuh tanah ini dengan keserakahan, atau kalian akan ditelan tanpa bekas. Kapal FBI yang kini telah dikuasai sepenuhnya oleh unit Densus 89 diam seperti raksasa mati. Sistem navigasi tetap lumpuh, tetapi aliran listrik disambungkan kembali secara manual oleh teknisi khusus yang dibawa dalam tim. Di ruang kontrol, tubuh agen FBI yang semalam mencoba melawan masih terbaring, kini diikat dengan metode pengamanan standar militer, dengan titik-titik tekanan tertentu untuk menonaktifkan potensi perlawanan lebih lanjut. Ia masih sadar, matanya terbuka lebar, namun tidak lagi menyala dengan percaya diri. Hanya ketakutan hening yang tersisa di sana, ketakutan akan kenyataan bahwa semua strategi, semua jaringan, semua perlindungan hukum yang ia pikirkan, tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan negara yang bangkit tanpa suara. Di lambung kapal, seorang anggota Densus 89 sedang memeriksa palka-palka besi satu persatu. Tangannya mengenakan sarung khusus magnetik untuk mengidentifikasi pelat logam yang memiliki pemindai atau perangkat tersembunyi. Ia menemukan 2 ruang tambahan yang tidak terdaftar dalam cetak biru kapal. Ruang penyimpanan tersembunyi dengan peti baja yang berisi logam mulia dalam bentuk batangan mentah. Emas, nikel, kobalt. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang diantisipasi. Keringat dingin membasahi bagian dalam helmnya. Ini bukan sekadar penyelundupan. Ini adalah pengangkutan harta negara dalam skala besar, cukup untuk mendanai operasi rahasia lintas negara selama bertahun-tahun. Di atas dek, komandan operasi berdiri memandangi cakrawala. Wajahnya tak pernah terlihat oleh media, bahkan identitasnya pun hanya diketahui oleh segelintir petinggi negara. Ia dilatih untuk berpikir seperti mesin tetapi bertindak seperti bayangan. Ia tahu, keberhasilan misi malam ini hanyalah awal. Jika FBI sudah berani mengirim agen aktif ke Laut Indonesia, maka ada lebih dari sekadar keserakahan pribadi di balik ini. Ada jaringan, ada rencana jangka panjang, dan itu berarti akan ada balasan. Sebuah drone kecil, bentuknya seperti camar, terbang rendah ke arah kapal. Ia dikendalikan dari kapal induk militer yang berjarak beberapa mil laut dari titik operasi. Drone itu tak mengirim suara, hanya data. Dalam hitungan detik, drone tersebut mengunggah peta termal dari wilayah sekitar. 3 kapal asing sedang mendekat dari arah utara. Mereka bergerak dengan formasi yang terlalu simetris untuk dianggap kebetulan. Tidak ada identifikasi radar, tidak ada komunikasi terbuka. Salah satu kapal mengaktifkan jammer sinyal, indikasi pasti bahwa mereka tidak datang untuk berdiplomasi. Komandan itu tidak berbicara, tapi pikirannya bekerja cepat. Ini bukan hanya pengawalan atau patroli, ini adalah unit response. Artinya, agen yang mereka tangkap adalah bagian dari struktur yang lebih besar, dan mereka tahu agen mereka tertangkap.
Kecepatan respons menunjukkan tingkat kesiapan yang jarang dimiliki lembaga sipil. Ini militer. Atau lebih buruk, para militer global bayaran Densus 89 langsung beralih ke protokol sekunder. Mereka memindahkan semua data yang telah disalin, rekaman, dokumen elektronik, citra satelit, koordinat logistik, ke dalam 3 chip yang masing-masing diamankan dalam kapsul titanium kecil. Kapsul itu dimasukkan ke dalam pelampung taktis yang bisa mengirim sinyal diam-diam ke satelit pengintai. Bahkan jika kapal ini dihancurkan, data akan tetap hidup. 3 personel khusus yang ditugaskan sebagai kuda hitam, kode untuk operator yang ditinggal jika misi berisiko bocor, bersiap di ruang mesin dengan perlengkapan sabotase. Tugas mereka, menghancurkan kapal jika perlu. Tidak boleh ada satupun bukti yang jatuh ke tangan asing, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri. Kapal asing kini telah mendekat sejauh 5 mil laut. Di radar, tanda mereka hanya muncul sebagai interferensi. Tapi dari kamera termal mereka tampak jelas. Lambung besar, antena komunikasi satelit, dan beberapa titik panas di dek manusia bersenjata. Di antara mereka, satu kapal tampak berbeda. Lebih kecil, lebih cepat, dan menyemburkan uap dari 2 turbin di sisi kanan. Itu kapal serbu. Komandan operasi melihat semuanya dari layar taktis. Ia sudah tahu arah ceritanya. Densus 89 tidak bisa mempertahankan kapal ini terlalu lama. Tujuan mereka bukan pertempuran terbuka. Tujuan mereka adalah data. Bukti. Pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negeri tidur yang bisa dirampok dengan tenang. Sebuah sinyal khusus dikirim ke kapal utama militer Indonesia di perairan lebih dalam. Satu perintah tunggal, bayangan dikirim. Ini adalah sandi untuk mengaktifkan drone laut tipe hantu, kendaraan bawah laut tak berawak yang membawa muatan peledak ringan, dan sistem gangguan sonar. Drone itu tidak menghancurkan kapal musuh secara langsung, tetapi cukup untuk membuat sistem navigasi mereka rusak dan menimbulkan kepanikan. Dalam waktu 8 menit, drone bawah laut itu menyusup ke formasi kapal asing. Ledakan kecil mengguncang salah satu kapal, cukup untuk membuatnya miring beberapa derajat. Kapal lain berhenti total, sinyal komunikasi mereka membanjiri udara dengan sandi panik. Namun Densus 89 tidak menunggu. Mereka telah menyiapkan satu kapal pelarian kecil dengan siluet nyaris tak terlihat di radar. 4 anggota Densus naik ke kapal itu bersama chip data dan logam hasil penyitaan. Mereka meluncur diam-diam ke arah tenggara, mengikuti arus laut dan perhitungan gelombang dari algoritma militer yang dirancang untuk menghindari deteksi sonar. Mereka tidak meninggalkan jejak. Tidak ada panas. Tidak ada suara. Hanya laut yang tetap bergulung seperti biasa, seolah menutup lembaran rahasia yang baru saja terjadi di tubuhnya. Sementara itu, kapal FBI yang telah lumpuh dibiarkan hanyut perlahan. Sistem kontrol otomatisnya diatur untuk berputar-putar tanpa tujuan di tengah laut. Agen yang ditinggalkan di sana kini benar-benar sendiri, menjadi saksi dari misi yang gagal total. Dan dari kejauhan, awan tebal mulai menggulung dari arah timur, membawa hujan dan petir. Alam seperti turut menutup rapat peristiwa malam itu. Komandan Densus 89 berdiri terakhir di dek kapal sebelum naik ke helikopter siluman yang datang tanpa suara. Saat ia melihat ke bawah, ke gelombang yang mengamuk dan ke kapal-kapal asing yang masih mencari jawaban, ia tahu, malam itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Karena yang datang bukan hanya penyelundup, tapi kekuatan yang lebih besar. Dan Densus 89 akan kembali dalam gelap, tanpa ampun. Pagi itu, jauh dari perairan yang baru saja menjadi saksi pertempuran tersembunyi, di sebuah pulau militer rahasia milik Indonesia, Densus 89 memulai tahap kedua dari Operasi Payung Hitam. Pangkalan ini tidak pernah tercatat di peta manapun, bahkan satelit militer asing pun tidak memiliki citra aktualnya. Terletak di antara gugusan pulau tak bernama yang ditutupi hutan tropis rapat dan badai yang nyaris abadi, tempat ini seperti mitos yang hanya hidup dalam memo rahasia antar generasi perwira elit negara. Di pangkalan itu, chip yang berhasil diselamatkan. Dari kapal FBI kini sedang dibongkar lapis demi lapis. Data yang terkandung di dalamnya bukan hanya logistik hasil tambang ilegal, tetapi lebih parah. Skema pembiayaan kampanye senyap yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional,
pejabat, bayangan dan jaringan intelijen swasta. Tertera nama-nama perusahaan yang selama ini menyamar sebagai entitas investasi lingkungan di Papua, ternyata hanya topeng dari jaringan pengangkutan logam tanah jarang, kobalt, emas, dan uranium mentah yang dikirim melalui rute laut tidak resmi menuju pangkalan militer luar negeri. Di balik layar data itu, para analis Densus 89 menyusun peta geopolitik baru yang tak pernah disinggung dalam forum internasional. Mereka menemukan bahwa operasi ini tidak hanya melibatkan FBI, bahkan bukan hanya Amerika Serikat. Ada campur tangan intelijen dari 3 benua dan keterlibatan entitas bayangan dari negara-negara yang selama ini dikenal netral. Dunia sedang bermain kotor, dan Indonesia selama ini hanya dijadikan ladang. Sementara itu, di Jakarta, segelintir petinggi negara menerima laporan dengan wajah dingin. Tidak ada sidang darurat. Tidak ada konferensi pers. Hanya keheningan dan deretan keputusan tertulis tangan yang tidak pernah dipindai atau difotokopi. Densus 89 mendapatkan mandat baru, bukan hanya memukul balik, tetapi merobek jaringan hingga ke akarnya. Dalam pekan yang sama, serangkaian insiden aneh mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Di Dubai, sebuah server pusat milik perusahaan tambang digital mendadak terbakar dari dalam, tanpa jejak bom atau korsleting. Di Singapura, seorang direktur logistik dari korporasi investasi tiba-tiba hilang, meninggalkan kamar hotel yang utuh, tetapi dengan sistem keamanan digital yang lumpuh total selama 12 menit. Di Zurich, sebuah rekening bank tak dikenal menerima transfer. Triliunan rupiah sebelum langsung dibekukan, uang itu dilacak berasal dari hasil tambang Papua, dicuci melalui 6 negara dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak satupun dari insiden itu terhubung secara publik. Namun bagi mereka yang mengatur permainan dari balik layar, semuanya jelas. Densus 89 telah bergerak. Sementara dunia menyibukkan diri dengan headline palsu, operasi lapangan Densus 89 menyebar ke luar negeri dalam unit-unit kecil yang bahkan tak mengenakan lambang negara. Mereka hidup dalam bayang-bayang, menyusup ke lembaga internasional, menghadiri konferensi bukan sebagai wakil resmi, tetapi sebagai tamu hantu. Mereka menyelinap masuk ke sistem, bukan dengan senjata, tapi dengan kode dan algoritma. Mereka menanamkan virus data yang akan menghancurkan reputasi korporat dari dalam. Namun ancaman terbesar bukan datang dari luar. Di Papua, di hutan yang menjadi saksi bisu ketamakan global, ada jaringan lokal yang tumbuh subur dengan perlindungan diam-diam dari oknum dalam negeri. Para penambang bayangan, preman bersenjata, mantan aparat yang disusupkan, bahkan pemuka adat yang dikendalikan oleh uang. Mereka semua bagian dari rantai yang menjaga operasi pengiriman logam ilegal tetap lancar. Dan mereka tahu bahwa seseorang telah mengacaukan sistem Densus 89, mulai mengaktifkan jaringan internal mereka di tanah Papua. Bukan pasukan bersenjata, tetapi penyusup sosial, orang-orang biasa yang dilatih bertahun-tahun untuk menjadi mata dan telinga dalam bayangan kehidupan sipil. Seorang nelayan di Mimika, seorang tukang ojek di Nabire, seorang guru muda di Wamena. Mereka semua bagian dari jaringan senyap yang terbangun selama dekade. Kini mereka mengamati, mencatat, dan mengirim informasi dengan kode-kode yang hanya bisa dibaca oleh satu server tersembunyi di bawah pegunungan tengah Papua. Dari laporan-laporan itu, terbentuk peta yang lebih menakutkan. Ada pelabuhan rahasia yang dibangun di balik hutan, dijaga oleh tentara bayaran asing. Ada jalur udara tak resmi yang mengangkut logam dalam kontainer medis palsu. Ada tambang-tambang kecil yang hanya buka pada malam hari dan ditutup dengan tenda hitam jika satelit lewat. Dan yang paling mencengangkan, ada aparat resmi yang membantu. Semuanya berjalan mulus. Maka Densus 89 membuat keputusan. Operasi berikutnya bukan lagi tentang menyerang dari luar, tapi menghancurkan dari dalam. Mereka mengirim tim kecil ke Papua dengan identitas baru dan riwayat hidup palsu yang dibangun sedemikian sempurna hingga mampu melewati penyaringan kementerian dan lembaga manapun. Mereka menyusup sebagai karyawan baru, teknisi, bahkan pengusaha kecil yang ingin berinvestasi. Mereka mendekati target-target secara perlahan, menciptakan relasi, dan di saat yang tepat memutus aliran data dan uang secara tiba-tiba. Satu persatu operasi gelap itu runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan kehabisan nafas. Tanpa pendanaan, tanpa jalur komunikasi, dan tanpa jaminan keamanan dari luar, jaringan penyelundupan mulai saling mencurigai. Mereka saling membunuh,
saling membocorkan, saling menghancurkan. Densus 89 hanya perlu menyulut satu api kecil dan membiarkan kerakusan manusia melakukan sisanya. Namun tidak semua berjalan mulus. Di suatu malam gelap di sekitar Danau Paniai, salah satu agen penyusup ditemukan tergantung di bawah jembatan kayu. Tubuhnya penuh luka bakar listrik. Di sebelahnya, sebuah tulisan dengan darah. "Kami tahu siapa kalian. Itu adalah peringatan. Seseorang di dalam sistem Densus 89 telah bocor. Ada pengkhianat. Ada musuh yang lebih dekat dari yang dikira. Dan itu berarti misi ini baru saja berubah." Bentuk. Kini bukan hanya tentang menghajar musuh luar, tapi juga membersihkan rumah sendiri. Densus 89 tidak pernah diciptakan untuk perang terbuka. Ia dibentuk untuk bertempur dalam senyap, dalam kabut, dalam ruang yang tak memiliki nama atau waktu. Tapi saat musuh menyusup hingga ke dalam dindingnya sendiri, semua prinsip operasi harus dibongkar dan dibentuk ulang. Yang tersisa kini hanyalah satu hal, bertahan dan menghancurkan sebelum dihancurkan. Pagi itu, langit di atas Papua memutih karena kabut laut yang naik menyelimuti pulau-pulau kecil tak bernama. Di dalam salah satu pangkalan rahasia Densus 89, Yedipo, bawah tanah tertutup batu dan ditanam jauh di bawah akar pepohonan hutan hujan tropis. Tim pusat penyelidikan internal mulai bekerja tanpa suara. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang memberi aba-aba. Mereka semua tahu bahwa waktu sudah habis. Seseorang dari dalam telah mengirim koordinat lokasi operasi penyusupan terakhir ke jaringan musuh. Sinyal dikirim menggunakan protokol lama yang seharusnya sudah mati. Itu artinya, sang pengkhianat adalah veteran, seseorang yang mengerti sistem hingga ke sarafnya. Seseorang yang telah lama hidup bersama mereka. Densus 89 kini bukan lagi memburu entitas asing, tetapi mencabut akar kanker yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Di titik ini, perburuan musuh eksternal berubah menjadi perburuan hantu internal. Seluruh data komunikasi disisir ulang, termasuk memo fisik, lalu lintas sinyal mikro, jejak ketikan, hingga pola tidur personel. Mereka tidak mencari alat bukti, tapi pola, setitik, perbedaan ritme dari satu individu yang menyelinap terlalu halus. Di balik layar sistem keamanan digital, algoritma heuristik khusus milik Densus 89 yang disebut bayang nyawa mulai bekerja, menciptakan simulasi hubungan dan korelasi antara semua personel aktif selama 2 tahun terakhir. 3 hari kemudian, satu nama muncul dengan konsistensi tak terbantahkan. Letnan Kolonel R, seorang veteran senior, dihormati oleh semua, dihiasi medali, dan selalu lolos dari keraguan. Tapi justru karena itulah ia sempurna untuk menyembunyikan pengkhianatan. Densus 89 tidak membuat penangkapan. Tidak pernah begitu. Mereka menghapus identitas Letkol R dari sistem. Semua catatan digital dan fisik tentang dirinya dihapus. Rumahnya dibongkar tanpa sisa, keluarganya dipindahkan diam-diam ke tempat aman. Dunia seolah-olah tidak pernah mengenal nama itu. Kemudian, tim bayangan utama dikirim. Mereka tidak membawa senjata api. Mereka membawa virus, racun tak terlihat, dan satu keahlian, menghapus eksistensi. Letkol R ditemukan di sebuah hotel rahasia di Manila, bertemu dengan seorang perwakilan konsorsium tambang yang diketahui terkait CIA. Ia tidak pernah kembali dari kamar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Dan seluruh lantai hotel yang ditempatinya terbakar dalam insiden gas bocor yang dikabarkan hanya dalam berita lokal tanpa ada liputan internasional. Itu hanya satu bagian dari puzzle yang jauh lebih besar. Karena meskipun pengkhianat sudah dipadamkan, jaringan di luar negeri masih hidup. Masih ada kapal yang melintas di malam hari, masih ada truk yang bergerak tanpa plat, masih ada tambang yang bekerja dalam senyap. Maka Densus 89 memutuskan satu hal yang selama ini hanya disimpan dalam dokumen terakhir. Operasi Pembakaran Langit. Operasi ini bukan tentang menangkap, bukan tentang menyusup, tapi membakar seluruh sistem hingga hangus. Langkah pertama adalah mengaktifkan node nukleus, pusat data rahasia yang disebar dalam 5 titik dunia, berisi seluruh informasi korporasi, pejabat, dan jaringan gelap yang terlibat dalam eksploitasi Papua. Semua data itu dienkripsi ulang dan dilempar ke dalam jaringan satelit mikro yang tidak dapat dilacak, kemudian diatur untuk rilis otomatis ke media internasional,
jika salah satu pusat kendali Densus 89 hancur. Langkah kedua, menanam alat pemicu kehancuran dalam jalur keuangan global musuh. Densus 89 menggunakan sistem Ghost Account, sebuah metode pembajakan rekening digital dengan enkripsi dinamis yang memungkinkan mereka menyalin, menggandakan, lalu memusnahkan rekening tanpa diketahui oleh sistem perbankan utama. Dalam semalam, seluruh aliran dana untuk pembiayaan tambang ilegal itu lenyap. Tidak dirampas, tapi dihapus seperti debu tertiup badai. Langkah ketiga, mengaktifkan tim pembakar darat. Di malam yang sama, 14 lokasi tambang ilegal di Papua, termasuk Pelabuhan Bayangan, gudang logistik, hingga tempat pengolahan diam-diam, dibakar dan diledakkan dengan presisi yang membuat semua terlihat seperti bencana alam biasa, tanah longsor, petir, dan korsleting. Tapi hanya Densus 89 yang tahu bahwa semuanya adalah karya manusia. Keesokan harinya, dunia bingung, harga logam tanah jarang melonjak di pasar global. Perusahaan tambang internasional mengumumkan kerugian misterius tanpa menjelaskan penyebabnya. Beberapa diplomat asing ditarik dari Jakarta tanpa alasan. Dan yang paling mengejutkan, satu pesawat kargo milik agen intelijen asing ditembak jatuh oleh sistem anti-udara yang tidak pernah diketahui keberadaannya di atas langit Pasifik sebelum masuk wilayah Papua Nugini. Tidak ada negara yang mengklaim bertanggung jawab. Tidak ada negara yang menuduh. Dunia memilih diam. Densus 89 telah selesai, tapi mereka tidak membanggakan kemenangan. Di dalam pusat kendali terakhir di Papua, hanya ada satu lampu yang menyala di ruang bawah tanah. Satu pria duduk, menatap layar kosong. Ia bukan pemimpin. Ia bukan tokoh utama. Ia hanya bagian dari sistem yang bekerja dalam gelap agar Indonesia bisa tetap berdiri di bawah terang. Baginya, kemenangan bukanlah berita utama. Kemenangan adalah ketika tidak ada yang tahu bahwa perang itu pernah terjadi, dan di Laut Papua yang tenang, gelombang kembali mengalun pelan, seolah-olah semua sudah berlalu, padahal dalam gelap yang sunyi, mereka yang menjaga tetap menyala. Tamat.